Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan satu informasi terkait dengan masalah capres dari PDIP pada pemilu 2024 yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, 2 hari terakhir ini atau 2-3 hari terakhir inilah beredar banyak rumor di media sosial, juga di media elektronik dan online terkait dengan beberapa waktu lalu, 2-3 hari yang lalu, Bapak Presiden Pak Jokowi bersama Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di suatu daerah di tengah sawah yang memberi kesan kepada publik bahwa seakan-akan Bapak Presiden memperlihatkan bahwa inilah calon presiden dan wakil presiden akan didukung pada pemilu 2024 yang akan datang. Jadi ada rumor yang berkembang bahwa nanti pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nah, yaitu Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapres. Tapi ada juga informasi yang beredar bahwa ada juga dicoba untuk dipasangkan Ganjar sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai wakil. Namun hal itu kemudian dibantah oleh wakil Dewan Pembina, wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, itu adik kandungnya Pak Prabowo sendiri hari ini, Hasim Joyo Hadikusumo, yang mengatakan itu tidak mungkin terjadi karena pertama Prabowo lebih senior ya dari Pak Ganjar, dan tentunya lebih rasional karena Prabowo punya partai. Sementara PDIP sampai hari ini, sampai kemarin itu belum mengumumkan calon, bahkan hari ini belum mengumumkan calon siapa capres dari PDIP atau cawapres dari PDIP. Nah, terkait dengan itu, saudara sekalian, beberapa perkembangan informasi yang beredar di media sosial, di media online maupun di media elektronik. Hari ini kita coba ingin menyampaikan berita dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang seakan menjawab informasi-informasi yang beredar seperti bagaimana kita sampaikan tadi. Berita ini kita ambil dari portal Gelora News di Twitter pada tanggal 13 Maret 2023. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan dulu pernyataan dari Sekjen PDIP terkait dengan masalah calon presiden yang akan diusung oleh PDIP di masa akan datang. Siapakah mereka? Atau siapakah dia? Kita bacakan pernyataan dari Hasto berikut ini. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa partainya akan mengusung kader sendiri sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Partai mengusung calon presiden dari kader internal partai. Itulah yang diperjuangkan oleh PDIP atau Partai PDI Perjuangan, kata Hasto saat ditemui wartawan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta hari Senin tadi. Hasto mengemukakan hal itu ketika menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo yang membuka peluang kemungkinan menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gubernur Jawa Tengah sebagai kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yang akan datang. Ketentuan capres yang diusung oleh PDIP berasal dari kader sendiri pun telah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP
DPP PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri pada hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan, kata Hasto. Hal tersebut, lanjut Hasto, karena partai berlambang banteng bermoncong putih itu telah melakukan kaderisasi secara sistematik serta melakukan penugasan terhadap kader-kader partai baik di tingkat nasional maupun daerah dalam perspektif yang ideal. Dikatakan pula bahwa pembahasan mengenai calon wakil presiden yang diusung oleh PDIP dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi politik yang ada dan kerjasama antar partai. Artinya harus disepakati bersama-sama oleh partai politik yang membangun kerjasama tersebut, mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, ucapnya. Saudara sekalian, sebelumnya Hasim Joyo Hadikusumo memberikan pernyataan terkait dengan wacana duet Prabowo-Ganjar. Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden. Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden, kata Hasim di Museum Juang 45 Jakarta Minggu kemarin ya. Menurut dia hal itu dikarenakan Prabowo Subianto jauh lebih senior ketimbang Ganjar. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya juga berbeda. Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan dengan Pak Prabowo, kami terbuka untuk itu. Pak Ganjar sebagai calon wakil presiden, ucapnya. Saudara, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 sampai dengan 25 November 2023 yang akan datang. Saya kira sekitar berapa bulan lagi, ada sekitar 6 bulan lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ya, demikian ya kawan-kawan sekalian. Jadi informasi ini dapat diduga atau pernyataan Hasto itu dapat sebagaimana sudah dikatakan itu secara tidak langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hasim Joyo Hadikusumo terkait dengan posisi Ganjar. Kalau yang bersangkutan mau dikatakan bahwa kalau yang mau diikut Pak Prabowo dia sebagai cawapres, tidak mungkin sebagai capres. Mengapa begitu? Karena pernyataan Pak Hasim ini juga berlatar dari informasi yang beredar di media sosial, di media online, bahkan ada anggapan ada kelompok yang mencoba untuk mengkaitkan bahwa Ganjar sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres. Karena itu keluarlah pernyataan dari Pak Hasim. Nah, ketika keluar pernyataan Pak Hasim seperti tadi itu, maka hari ini Ganjar sebagai kader PDIP seakan-akan jangan diseret-seret ke situ. Justru Hasto menegaskan bahwa Pilpres yang akan datang, PDIP akan mencalonkan kader internalnya sendiri sebagai capres dan cawapresnya nanti dirundingkan dengan partai-partai lain yang bergabung dengan PDIP. Nah, kita sampai sekarang belum tahu apakah endorsement yang sebagaimana ditampilkan ya atau dikemukakan oleh Hasim Hadikusumo atau kelompok-kelompok yang lain itu apakah terkait dengan masalah pertemuan Pak Jokowi Ganjar dengan Pak Prabowo beberapa waktu 3 hari terakhir lah itu di suatu daerah di sawah itu kemudian beredar berbagai macam spekulasi apakah Pak Prabowo sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapres itu memang kehendak Pak Jokowi ataukah memang itu adalah manuver Pak Jokowi supaya Ganjar bisa mendampingi Pak Jokowi Pak Prabowo karena posisi misalnya belum ada kepastian siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP, apakah Puan Maharani sebagai capres atau Pak Ganjar. Demikian juga wakil.
Nah, menurut keterangan Hasto tadi, bahwa wakil cawapres dari siapapun yang diusulkan oleh capres yang diusulkan oleh PDIP itu nanti didiskusikan dengan partai-partai pengusung atau partai-partai koalisi yang lain. Saudara sekalian, ada yang menarik pada hari ini juga. Ketika Yusril Ija Mahendra, PBB sudah dari awal, dia beberapa waktu terakhir ini juga sudah nampak bahwa dapat disimpulkan bahwa dia berkoalisi bergabung dengan PDIP di pemilu yang akan datang terkaitan masalah pengusungan capres misalnya. Bukan hanya itu, Yusril juga mendukung gagasan PDIP untuk pemilu, sistem pemilu tertutup. Karena itu Yusril kemudian juga mengajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi untuk supaya Mahkamah Konstitusi kembali menetapkan sistem pemilu legislatif yang akan datang dengan sistem pemilu tertutup, sistem tertutup. Nah, kemudian hari ini manuvernya pertemuan Yusril dengan P3. Yusril juga mencoba untuk membawa P3 itu bergabung dengan koalisi dengan PDIP. Dan kelihatannya arahnya akan ke sana. Kalau itu juga terjadi, saudara sekalian, artinya juga bahwa koalisi KIB itu dapat dikatakan bubar, tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, hari-hari ini koalisi KIB itu mulai sunyi senyap, bahkan boleh dikata bubar lah. Dengan kalau P3 itu benar-benar kemudian bergabung dengan PDIP, koalisi bergabung dengan PDIP. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira pernyataan Hasto Krisdi, kembali kepada pernyataan Sekjen PDIP tadi, itu kita baca dalam konteks seperti itu. Kita bisa menduga memang beberapa internal kader PDIP yang kita tanya dari daerah mengatakan bahwa PDIP sesungguhnya menyiapkan Ganjar Pranowo. Tetapi ada juga yang mengatakan bisa jadi itu Puan Maharani sebagai capres yang akan datang. Nah, karena PDIP walaupun misalnya Ganjar di berbagai survei itu cukup tinggi surveinya, selalu bergantian dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, tetapi kelihatannya bahwa Ibu Megawati capres oleh PDIP yang diajukan oleh PDIP ditetapkan nanti PDIP itu sangat tergantung pada keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Beberapa informasi, statement dari Hasto, kalau kita baca di media, beberapa waktu yang lalu beberapa waktu yang lalu sering kita katakan bahwa termasuk Pak Jokowi di dalam hari ulang tahun ke-50 pada Januari yang lalu, PDIP itu mengatakan bahwa sesungguhnya capres dari PDIP itu sudah berada di kantong Ibu Megawati. Sisa saatnya menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan. Karena itu banyak tanda tanya di situ, apakah itu Puan Maharani ataukah Ganjar Pranowo. Kalau merujuk pada pernyataan Hasto tadi. Tetapi ada juga yang banyak spekulasi, analis politik juga termasuk Rocky Gerung mengatakan bahwa kalau PDIP mengambil posisi cawapres, maka kemungkinan terjadi koalisi antara Prabowo dengan PDIP. Dengan begitu maka Puan Maharani akan menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Ini masih dinamis, tetapi dengan pernyataan Hasto yang tegas seperti tadi, maka ruang spekulasi bahwa Prabowo Puan Maharani atau Prabowo berkoalisi dengan Gerindra berkoalisi PDIP di mana Prabowo sebagai capres dan wakilnya adalah Puan Maharani, mungkin analis atau spekulasi seperti itu terbantahkan. Sisa kita menunggu siapa sesungguhnya capres dari PDIP yang akan dimunculkan atau diumumkan oleh Ibu Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, gerilya koalisi ini sudah mulai dibangun melalui Yusril rencana P3 hari ini yang coba dibawa P3 digiring ke PDIP untuk berkoalisi. Kita juga belum tahu posisi PKB apakah masih tetap dengan Gerindra atau tidak, kita belum tahu. Tetapi satu hal yang pasti, kalau P3 meninggalkan KIB dan memilih bergabung dengan koalisi PDIP, maka dapat dipastikan bahwa koalisi KIB itu mati suri, artinya akan bubar dan tidak berkelanjutan.
Yang pasti saat ini baru capres, yang pasti itu baru koalisi perubahan, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, serta ada partai baru yaitu Partai Umat yang mendukung Anies Rashid Baswedan, dan itu sudah declare oleh Nasdem pada akhir tahun yang lalu 2022, dan kemudian tahun ini dilanjutkan oleh deklarasi lanjutkan oleh PKS maupun Partai Umat serta Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah informasi pada kesempatan ini kita sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.